asshole down. Halo everyone, kembali lagi di F-Movie bersama saya. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film berjudul Sabotage. So, persiapkan diri kalian, karena sebuah spoiler akan segera menemani Anda. Film dibuka dengan menampilkan seorang pria bernama John Breacher yang menonton video seorang pria yang menyiksa seorang wanita yang merupakan istrinya. Hingga 8 bulan kemudian, bersama timnya John, yang merupakan pemimpin tim operasi khusus DIA, sedang dalam perjalanan untuk menyerbu sebuah gudang kartel, yang tampaknya sedang mengadakan pesta. Di dalam, nampak ada seorang wanita bernama Lizzie, seorang agen yang menyamar sebagai pegawai esek-esek. John dan timnya baru saja membobol gudang kartel narkoba itu. Ketika Lizzie menyadari timnya telah tiba, dia menembaki beberapa anggota kartel di dalam rumah, lalu berlari ke regu John, bersiap, dan meminta untuk bergabung dengan tim, sambil mengaku sebagai orang yang tahu di mana uang itu berada. Dengan keterampilan mereka, mereka pun dengan mudah melumpuhkan mereka satu persatu. Ketika mereka masuk ke sebuah ruangan dan melihat sejumlah besar uang, sekitar $200 juta, mereka pun menjadi bersemangat. Lizzie dan agen lainnya bernama Grinder membungkus uang tersebut, sementara Monster dan Pyro membongkar toilet dan Smoke mendirikan pagar besi. Namun, Smoke di sini terbunuh, yang mereka sempat mengumpulkan $10 juta dan menyembunyikannya di selokan sambil meledakkan sisa uang untuk menutupi jejak mereka. Keesokan harinya, mereka pergi untuk mengambil uang tersebut, hanya untuk menemukan bahwa uang itu ternyata telah hilang dan yang mereka temukan hanyalah sebuah peluru. Akibat hal tersebut, John dan anggota pun diinterogasi tentang uang yang hilang tersebut. Walaupun nampak semuanya tidak ada yang mengakuinya, Floyd, atasan John, memberitahunya bahwa kasus tersebut telah ditutup karena tidak ada bukti yang ditemukan, hingga membuat timnya kini dapat kembali bekerja. John pergi ke kantor mereka dan memberitahu tim bahwa kasus mereka telah ditutup dan bahwa mereka semua siap untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Dan tak lupa minum untuk merayakannya. Malam harinya, sebuah kejadian tragis mulai terjadi. Pyro, salah satu anggota tim, terbunuh saat orang tak dikenal menarik motorhome-nya melewati perlintasan kereta api dan kemudian tertabrak sebelum ia dapat melarikan diri. Kasus tersebut langsung diselidiki oleh detektif pembunuhan Departemen Kepolisian Atlanta bernama Caroline Brandwood dan rekannya bernama Darius Jackson. Suck his dick. Setelah bertemu dengan John, Caroline mencatat bahwa salah satu anggota John lainnya, Nick, sengaja menghindari interogasi, hingga membuat John menemaninya ke rumah Nick, berharap ia akan bekerja sama. Namun sial, ketika mereka tiba, mereka malah menemukannya tewas dengan terpaku di langit-langit dengan begitu mengerikan. Caroline menyadari eksekusi tersebut sebagai modus operasi kartel, yang membuat John berasumsi kartel tersebut memburu tim atas uang yang telah dicuri. Di kantor, John dan timnya berdebat apakah nyawa mereka dalam bahaya atau tidak. Monster yakin bahwa pembunuhan tersebut dilakukan oleh kartel, sementara Caroline menemukan sebuah flash drive di jok mobilnya yang dijelaskan bukan miliknya ataupun milik Darius. Dia melihat isi flash disk, yang ternyata adalah rekaman interogasi John dan timnya. Caroline menyadari bahwa dia telah ditipu oleh John. Dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, dia pun pergi ke rumah John dan memintanya untuk jujur tentang penggerebekan itu. Caroline mengklaim bahwa tragedi itu ada hubungannya dengan uang. John dan Caroline kemudian mengunjungi Tripod, yang meninggalkan DIA setelah diskors, dan kemudian malah menemukannya tewas setelah baku tembak dengan seorang penyerang. Pada malam hari, saat Caroline sedang menonton video kekejaman kartel, Monster muncul tiba-tiba di sampingnya yang nampak menaruh curiga kepada John. Monster memberitahu dia bahwa kartel menculik keluarga John dan merekam pembunuhan mereka sebelum mengirim rekaman itu kepada John bersama dengan bagian tubuh istri dan putranya yang terpisah. John memburu pembunuh keluarganya selama berbulan-bulan sampai tim meyakinkannya untuk kembali. Tripod dan Grinder tiba untuk menjemput John yang sangat ingin menemukan pembunuh yang telah menghabisi keluarganya. Sejak kejadian itu, Monster mengaku tidak mengerti tentang John lagi. Namun, John tiba-tiba muncul di tengah percakapan mereka. John menyuruh Monster untuk pulang, dan Caroline meminta maaf atas kehilangannya. Setelah itu, saat Caroline sedang berenang, John tiba-tiba muncul dan memberinya berkas berisi sidik jari, catatan, dan segala hal yang berhubungan dengan kartel. John mengaku peduli dengan keselamatannya dan tidak ingin terjadi apa-apa padanya.
Perkataan John membuat Caroline terdiam, hingga kemudian menciumnya, dan berakhir pada sebuah cocok tanam. Keesokan paginya, Jackson melihat mobil John yang sedang berhenti saat dia datang untuk menjemput Caroline. Dia tahu bahwa mereka sedang indahoy tadi malam, dan kemudian mereka pergi ke kantor dan menunggu hasil pemeriksaan sidik jari, yang menunjukkan bahwa sidik jari tersebut cocok. Mereka segera mengeluarkan surat perintah penangkapan, sementara John dan timnya bersiap dan menunggu informasi rahasia Caroline, yang kemudian dimanfaatkan oleh John untuk menemukan tempat persembunyian kartel. Seperti yang diduga, Caroline berhasil melacak kartel. Mereka segera bersiap untuk sampai di sana. Sementara itu, John menerima telepon dan bergegas ke tempat persembunyian kartel bersama timnya. Saat mereka tiba, mereka memeriksa seluruh ruangan dengan saksama. Mereka menembaki anggota kartel itu satu persatu tanpa rasa takut. Hingga kemudian, salah satu penjahat menyandera seorang wanita. Namun Monster dengan keahlian penembak jitunya berhasil menghabisi pria itu tanpa melukai wanita yang disandera. Mereka kemudian berhasil menemukan lusinan kaleng berisi cairan narkoba di salah satu ruangan. Monster kemudian memeriksa ulang identitas kartel yang mengungkapkan bahwa mereka ternyata bukanlah orang yang mereka cari. Sementara di luar apartemen, Caroline dan tim SWAT akhirnya tiba. Dia melihat John dan timnya meninggalkan gedung itu dan mengatakan kepadanya bahwa rencana itu telah digagalkan. Ketika Caroline menyadari dirinya dieksploitasi, dia menjadi marah dan kesal kepada John. Beberapa hari kemudian, dua orang pria sedang memancing diperlihatkan sedang berusaha mengeluarkan jangkar mereka dari air. Namun yang mereka keluarkan ternyata adalah tubuh manusia, hingga membuat mereka terkejut. Ketiga mayat itu kemudian diselidiki dan ditemukan bahwa mereka telah meninggal selama sekitar seminggu. Nampak, mereka memiliki tato yang sama dengan yang ditemukan John di Tripod Place. Caroline dan Jackson menyadari bahwa mereka dihabisi sebelum Pyro dan Neck, yang berarti seseorang menjebak kartel karena menghabisi anggota tim mereka. Pada malam hari, saat John menonton video penyiksaan istrinya, teleponnya berdering dengan permintaan pertemuan dari timnya. Nampak, salah satu dari mereka menduga salah satu dari mereka adalah pelaku di balik tewasnya rekan mereka. Lizzie kemudian marah dan mengungkapkan bahwa dia telah berselingkuh dengan Sugar, hingga membuat Monster yang kekasihnya menjadi gila dan mencoba menghabisi Sugar. Tetapi John berhasil melerainya. Keesokan paginya, Grinder menghubungi Caroline dan dia mengakui bahwa mereka telah mencuri uang untuk menyenangkan John. Hingga kemudian John dan Caroline bertemu dengan Grinder di restoran Loka untuk membicarakan itu. Namun tiba-tiba, Grinder di sini meninggal setelah dengan senapan runduknya, Lizzie dari jauh mengeksekusinya dengan begitu kejam. John dan yang lainnya tiba di lokasi penembakan dan menginterogasi seorang polisi wanita. Dia kemudian mengaku telah bertemu dengan seorang agen DEA wanita dan pergi dengan seorang pria kulit hitam setelah mendengar suara tembakan yang disadari oleh John. Tak lain adalah Lizzie dan Sugar yang telah menjadi dalang atas kematian rekan satu tim mereka. Nampak, Lizzie tengah mempersiapkan perlengkapannya untuk meninggalkan negara itu bersama Sugar. Monster menghancurkan paspornya untuk mencegahnya meninggalkan negara itu. Lizzie kemudian marah dan mengeluarkan pisau, menikam Monster hingga kemudian tewas. Di sisi lain, Caroline dan John pergi ke rumah Lizzie dan akhirnya menemukan tubuh Monster yang dijejalkan ke dalam lemari es. Hingga tak lama kemudian, Lizzie menelepon John berpura-pura sendirian dan mengatur pertemuan di sebuah garasi parkir. John pergi ke sana bersama Caroline yang menunduk di dalam mobil tanpa terlihat. Dan ketika John melihat mobil Sugar, ia mendekatinya. Namun Sugar dan Lizzie tidak ada di dalam mobil. Mereka ternyata telah menukar posisi mobil mereka dengan mobil seorang wanita yang mereka culik. Kemudian, Lizzie dan Sugar menyergap John dan menembaknya dari belakang dari sebuah lubang di mobil yang lain. Beruntung, peluru mengenai rompi John. Caroline kemudian mengendarai mobil untuk menjaga John tetap aman. Ia melompat ke bagian belakang mobil dan mengejar Lizzie dan Sugar yang melarikan diri. Hingga setelah pengejaran yang lama, mobil Sugar dan Lizzie menabrak seorang pengendara sepeda dan menabrak truk derek hingga membuat Sugar meninggal seketika. John dan Caroline kemudian menghadapi Lizzie yang sekarat yang menuduh timnya telah mencuri uang di belakangnya, yang kemudian memotivasinya untuk membalas dendam. Caroline yang bingung mengira Lizzie telah mencuri uang itu. John memberitahu Lizzie yang sekarat bahwa dialah yang telah mengambil uang itu. Mendengar kenyataan itu, Lizzie mencoba meraih senjatanya. Namun, John yang sadar tentu saja langsung menghabisinya.
Polisi setempat akhirnya tiba, dan John dengan cepat segera menghilang. Beberapa minggu kemudian, John rupanya kini telah berada di Meksiko, di mana dia menggunakan uang curian itu untuk menyuap seorang pejabat polisi yang korup agar membantunya mengidentifikasi Brujo, pria yang telah menghabisi keluarganya. John kemudian berhasil menemukan pria incarannya itu di sebuah bar Meksiko dan mengikutinya ke kamar mandi pria itu. Dan saat berada di dalam, John langsung mengarahkan senjatanya ke leher Brujo dan berkata bahwa kau adalah milikku. John memukulnya dengan senjatanya dan kemudian langsung mengeksekusinya. John kemudian melemparkan granat kejut keluar dan mulai menembaki pria lain yang setia kepada Brujo. Terluka, John kemudian duduk di meja, meneguk whisky, menyalakan satu cerutu terakhir dan tersenyum saat musik sedang mengalun, yang nampak sedang menunggu nasibnya. Film pun akhirnya selesai. Benar-benar ending yang begitu mengagumkan.